Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ke-10, kita nanti akan belajar materi structure yang terakhir, namanya adalah dependent clause atau anak kalimat. Nah, sebenarnya anak kalimat ini atau dependent clause itu adalah materi lanjutan dari bab 2 ya, tentang conjunction. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan ada susunan CSP, di mana C-nya atau conjunction-nya itu conjunction selain fan voice, nah susunan CSP itulah yang disebut dengan anak kalimat. Gitu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, pengertian dependent clause atau anak kalimat adalah susunan atau bentuk atau pola berupa conjunction subjek predikat. Jadi kalau ada conjunction selain van both itu setelahnya harus ada subjek predikat. Dan dia nanti harus ditarik satu garis, teman-teman. Jadi bukan satu-satu conjunctionnya sendiri, subjeknya sendiri, predikatnya sendiri, bukan. Ya, tapi dia ditarik satu garis atau termasuk ke dalam satu kesatuan. Gitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa di dalam induk kalimat atau di dalam kalimat utuh, kalimat yang besar gitu ya. Nah, anak kalimat ini ada berapapun tidak masalah. Ya, pokoknya tempatnya benar gitu ya, teman-teman. Jadi, anak kalimat itu ada berapapun atau CSP itu ada berapapun tidak ada masalah di dalam kalimat. Nah, yang pasti induk kalimat itu yang nggak pakai conjunction, teman-teman. Jadi, subjek predikat yang sebelumnya tidak pakai conjunction itu adalah induk kalimat gitu ya. Nah, itu hanya boleh ada satu di dalam kalimat utuhnya. Seperti itu. Nah, contoh anak kalimat di dalam kalimat utuh atau di dalam induk kalimatnya gitu ya. Itu contohnya adalah I like the way you think. Jadi saya menyukai cara kamu berpikir atau bagaimana kamu berpikir. Sama kita bilang I like how you think. Itu juga boleh gitu ya. Jadi subjeknya dari induk kalimat atau subjek kalimat ini adalah I, teman-teman ya. Predikatnya adalah like. Nah, like ini butuh objek. Nah, objeknya itu nggak mungkin hanya bagaimana, nggak mungkin, teman-teman ya. Jadi objeknya itu adalah bagaimana kamu berpikir. Jadi satu kesatuan berupa CSP. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Gitu ya, jadi CSP. Kemudian contoh berikutnya, I was driving when you called last night. Subjeknya adalah I, saya, predikatnya was driving, sedang menyetir atau sedang mengemudi. Nah, mengemudi ini bisa butuh objek, bisa tanpa objek, teman-teman ya. Karena kalau mengemudi kan berarti sudah jelas kendaraan, terutama kalau drive biasanya mobil, seperti itu. Nah, jadi subjek, predikat, nah setelahnya itu diikuti when you called last night. Kalau diartikan ketika kamu menelpon tadi malam. Nah, berarti itu keterangan waktu, teman-teman, karena pakai ketika. Ya kan? Nah, keterangan itu berarti di sini keterangannya berupa CSP. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Gitu ya. Dan keterangan itu boleh teman-teman pindah di depan, boleh ya. Jadi, when you called last night, I was driving itu juga boleh. Nanti artinya pun sama. Pas kamu nelpon tadi malam atau ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir, the man that you called last night works as a lawyer. Jadi pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, di sini subjeknya dari the sampai night itu, teman-teman. Ya, tapi kata benda intinya itu adalah man-nya. Nah, kata benda man ini dijelaskan oleh the, kata sifat ya, dan juga anak kalimat berupa that you called last night, yang kamu telepon tadi malam. Itu kan prianya, cowoknya ya. Jadi pria yang kamu telepon tadi malam. Nah, yang kamu telepon tadi malam kan menjelaskan kata benda pria, teman-teman. Ya, jadi subjeknya itu dari the sampai night. Tapi kata benda inti di subjeknya adalah man-nya itu. Gitu ya. Nah, CSP ini dia berfungsi sebagai kata sifat karena dia menjelaskan kata benda, teman-teman. Dan diletakkan di setelah kata bendanya karena dia panjang ya, teman-teman. Karena kalau dia pendek, letaknya di sebelumnya kata benda. Seperti itu. Nah, predikatnya adalah works, predikat dari man ya. Kemudian as a lawyer itu adalah keterangan. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh anak kalimat di dalam kalimat utuh atau induk kalimatnya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman menemukan ada CSP di mana C-nya atau conjunction-nya itu selain fanbase itu harus ditarik satu kesatuan, itu yang disebut dengan anak kalimat. Nah, anak kalimat itu nanti ada tiga posisi di dalam kalimat, teman-teman, atau ada tiga tempat. Dan itu namanya itu juga mengikuti tempatnya ya. Yang pertama, CSP itu bisa menjadi kata benda atau biasa disebut dengan noun clause.
Jadi anak kalimat yang berfungsi sebagai noun di dalam kalimat. Nah, hari pertama kita sudah belajar ya, kalau noun atau kata benda itu fungsinya sebagai subjek. Jadi nanti ada CSP berfungsi sebagai subjek. Langsung setelahnya diikuti P, seperti itu. Nah, kemudian noun clause itu juga bisa sebagai objek ya, fungsinya noun. Materi kita hari ketiga tentang kata kerja ya. Kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang tidak. Nah, objek itu dibuatnya sama kayak subjek, teman-teman. Salah satunya dari kata benda. Nah, sekarang dibalik. Jadi kata benda atau noun clause itu nanti fungsinya selain jadi subjek ya jadi objek. Nah, contohnya tadi adalah yang I like the way you think. Nah, the way you think itu adalah objek, teman-teman. CSP-nya ini adalah objek dari like. Nah, jadi namanya adalah noun clause. Namanya ya, posisinya sebagai objek di dalam kalimat. Seperti itu, kalimat ini. Kemudian selain noun clause ada juga adverbial clause atau adverb clause ya. Jadi anak kalimat atau CSP yang fungsinya sebagai keterangan. Jadi nanti kalimatnya lengkap dulu ya. Misalkan ada subjek, misalkan ada predikat. Kalau predikatnya butuh objek, harus ada objeknya dulu. Nah, setelah objeknya itu baru kalau mau dimasuki sesuatu berarti itu keterangan. Ya, jadi keterangan itu nanti kalau bentuknya CSP, nah itu namanya adverb clause, teman-teman. Nah, contoh adverb clause yang tadi ya. Jadi, I was driving when you called last night. When you called last night, di situ adalah keterangan waktu atau adverb of time. Tapi bentuknya CSP, klausa, dependent clause ya. Makanya disebut dengan adverb clause. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada namanya adjectival clause atau adjective clause gitu ya. Yang mana fungsinya adjektif cuma satu, materi kita hari ke-6. Adjektif atau kata sifat fungsinya hanya bisa mensifati benda. Nah, kalau nempel dengan benda yang dijelaskan, ini materi hari ke-6 dulu ya, teman-teman. Kalau nempel dengan benda yang dijelaskan, tempatnya adalah di sebelum bendanya. Nah, tapi karena adjective clause ini panjang berupa CSP, teman-teman, ini tidak mungkin diletakkan di sebelum bendanya. Nah, jadi adjective clause ini pasti diletakkan di setelah kata benda, alias sebelum adjective clause wajib ada kata benda dulu. Ya, entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu di objek, dimanapun ada kata benda bisa dijelaskan oleh adjective clause. Ya, teman-teman. Nah, contoh adjective clause tadi adalah yang that you called last night di dalam kalimat the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Seperti itu. Nah, jadi anak kalimat atau CSP itu ada tiga jenis ya, yaitu noun clause, adverb clause, sama adjective clause. Nah, itu nama-namanya itu sebenarnya untuk mempermudah teman-teman. Ya, jadi tempatnya itu nanti ya berdasarkan namanya. Kalau noun clause ya tempatnya noun, entah di subjek, entah di objek. Kalau adverb clause keterangan ya, adverb itu kan keterangan teman-teman. Ya tempatnya sebagai keterangan gitu ya. Kalau adjective clause ya sama kayak adjective ya, kata sifat menjelaskan kata benda, tapi tempatnya di setelah kata bendanya karena dia panjang. Seperti itu. Nah, kemudian kita belajar juga conjunction-conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, kenapa sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa kok kita perlu tahu conjunction-conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat ini, karena itu nanti yang akan jadi atau itu nanti yang akan memudahkan teman-teman ya. Kalau misalnya titik-titiknya itu tempatnya di mana. Jadi misal titik-titik itu tempatnya di objek dan di pilihan ganda itu ada CSP. Maka cek CSP C-nya itu punyanya noun clause atau bukan. Karena yang bisa jadi objek itu noun clause. Seperti itu. Misal yang hilang titik-titiknya di setelah kata benda. Entah itu di subjek, entah itu di objek. Nah, bisa saja adjective clause gitu ya. Kalau di setelah objek kan bisa jadi adverb clause, teman-teman. Ya kan, setelah objek kan bisa juga keterangan. Nah, nanti conjunctionnya adverb clause apa conjunctionnya adjective clause di situ. Seperti itu. Gitu ya. Nah, conjunctionnya noun clause dulu kita pelajari, teman-teman. Nah, conjunctionnya unclosed ada tiga kategori ya. Yang pertama ada that yang artinya bahwa. Oke. Karena that punya arti lain ya, tapi that di sini yang artinya bahwa, teman-teman. Kemudian ada if atau whether. If di sini bukan artinya jika atau seandainya ya, teman-teman. Mohon maaf, teman-teman, saya agak bersinar ini ya.
Nah, jadi saya ulangi lagi. If di sini ini bukan yang artinya jika, bukan juga yang artinya seandainya ya. If di sini artinya adalah apakah atau entah seperti itu. Sama kayak whether. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada 5W1H. Semua kata tanya. Nah, semua kata tanya dalam bahasa Inggris itu bisa dipakai oleh noun clause. 5W1 ya, misalnya what, misalnya where, misalnya when, misalnya how, misalnya why, dan lain-lain. Semuanya itu bisa dipakai oleh noun clause, teman-teman. Seperti itu. Kemudian sekarang kita ke conjunctionnya adverbial clause atau adverb clause ya. Nah, adverb clause ini conjunctionnya banyak sekali, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman dulu di hari kedua, mungkin masih ingat ya, teman-teman saya jelaskan perbedaan because sama because of. Ya kan? Nah, because sama because of itu artinya sama-sama karena, teman-teman. Ya kan, cuman beda kelas kata. Kalau because of itu preposisi, kalau because itu adalah conjunction. Nah, tapi kedua ini, teman-teman, karena artinya sama-sama karena ya, itu nanti menunjukkan hubungan sebab akibat. Itu namanya adverb of cause and effect atau causality. Gitu ya. Nah, itu nanti membentuk kalau misalkan di preposition plus noun, because of diikuti noun itu nanti jadi keterangan, ya kan? Keterangan salah satunya dibentuk dari preposition plus noun. Nah, sekarang kita tambahin teman-teman. Keterangan ada juga yang dibuat dari conjunction. Nah, conjunction yang di keterangan atau bahkan hampir semua conjunction itu miliknya adverb clause, teman-teman. Gitu ya, conjunction yang murni. Seperti itu dan mereka punya kesamaan arti ya. Banyak yang punya kesamaan arti dengan preposisi. Nah, ini juga menjawab pertanyaan salah satu dari teman-teman entah di sesi sore atau sesi malam kapan hari ada yang bertanya. Ya, kenapa kok kalau nggak salah kemarin ya, teman-teman. Kenapa kok artinya sama-sama able misalnya. Sama can itu kan artinya sama-sama bisa atau dapat, tapi kenapa kok penggunaannya beda? Gitu ya. Kenapa kelas katanya beda? Seperti itu. Ya, tapi ya karena penggunaannya beda. Kenapa penggunaannya beda? Karena kelas katanya beda. Jadi dibulak-balik, teman-teman. Gitu ya. Dan itu sebenarnya untuk mempermudah kita, gitu ya, untuk memahami seperti itu, untuk memahami pesan dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, untuk contohnya yang pertama ada kata after, setelah artinya ya. Dan ini kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya ada tiga. Jadi dia bisa jadi preposisi, artinya setelahnya harus diikuti objek ya, entah kata benda atau kata ganti yang nantinya dirubah jadi keterangan, teman-teman. Dia juga bisa jadi keterangan itu sendiri, yang berdiri sendiri. Artinya setelahnya tidak boleh ada apapun. Yang boleh jatuh setelahnya after kalau dia keterangan ya, ya keterangan yang lain. Kalau mau ditambahkan sesuatu, gitu ya. Nah, atau after ini juga bisa jadi conjunction yang hari ini kita pelajari ini, teman-teman. Ya, jadi syaratnya setelahnya harus diikuti subjek, predikat lagi, gitu ya. Seperti itu. Jadi after itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition, bisa jadi keterangan. Tergantung setelahnya. Kemudian berikutnya ada although. Although ini cuma conjunction kalau although teman-teman ya. Although ini sama dengan even though, sama dengan though saja yang nggak pakai even. Kelas katanya sama-sama conjunction, artinya sama-sama meskipun. Kalau yang though saja ini yang ada arti lain teman-teman ya. Jadi kalau yang though saja itu juga punya arti keterangan. Artinya semacam lo seperti itu. Jadi kayak kayak gitu loh, kayak gitu. Atau gimana ya? Misalkan kalimatnya berbunyi eh dia datang padahal sakit loh. Nah, itu pakai do bisa. Tapi itu bukan do conjunction ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada us. Jadi us itu juga punya arti ketika, teman-teman. Itu conjunction adverb clause ya. Kemudian as if artinya seolah-olah. Kemudian ada as long as artinya selama. Ada juga, nah kalau teman-teman menemukan as ya, kan pernah saya sampaikan kalau teman-teman menemukan ada as kata sifat atau as kata keterangan diikuti as lagi itu boleh ditarik satu kesatuan. Ya, itu bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction tergantung setelahnya. Seperti itu. Kemudian ada before artinya sebelum. Nah, ini bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction, bisa juga jadi keterangan sendirian. Seperti itu. Jadi tergantung setelahnya. Berikutnya ada because artinya karena, kemudian ada if artinya jika atau seandainya. Nah, jadi if itu kalau yang artinya jika atau seandainya itu miliknya adverb clause, teman-teman ya. Namanya adalah adverb of condition atau keterangan syarat. Mungkin dulu di sekolah kita belajar namanya conditional sentence, kalimat pengandaian. Nah, itu sebenarnya if-nya itu, if-nya kan C, teman-teman. CSP-nya itu namanya adverb of condition.
Seperti itu. Makanya dinamai kalimatnya conditional sentence. Kemudian ada in case, artinya andaikan nanti biasanya ada that-nya, teman-teman, tapi biasanya juga dihilangkan ya. Kemudian ada in order that, artinya supaya. Kemudian ada provided that, hati-hati ya, teman-teman. Provided ini selain bisa jadi kata kerja, dia juga bisa jadi conjunction. Biasanya ada that-nya, tapi biasanya that-nya juga dihilangkan, gitu ya. Kemudian ada since, artinya karena atau sejak. Kemudian ada so that artinya sehingga, unless kecuali jika, until artinya sampai atau hingga, when artinya ketika, whenever kapanpun, where di mana, whereas namun, while sedangkan dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, karena ini vocab nanti teman-teman perkaya dari sering-sering latihan. Kemudian berikutnya ada yang berikutnya kita punya conjunctionnya adjective clause. Saya hampir lupa teman-teman ya. Nah, conjunctionnya adjective clause ini sebenarnya cuma sedikit, tapi aturannya yang banyak dan ini juga paling sering keluar di soal structure TOEFL. Ya, teman-teman. Jadi yang pertama ada that, which, who sama whom. Ini artinya sama-sama yang, tapi ada perbedaan penggunaan. Perbedaan penggunaannya yang pertama adalah benda yang dijelaskan dulu, teman-teman. Benda yang dijelaskan untuk that ini boleh benda manusia, ya, misalnya guru, misalnya mahasiswa, misalnya pilot, misalnya pedagang dan lain-lain. Itu bisa pakai that. Dia juga bisa menjelaskan selain manusia. Jadi benda sebelumnya boleh, misalkan ballpoint, rumah, mobil, kunci, kucing, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kalau which itu benda yang dijelaskan atau benda sebelumnya khusus untuk benda selain manusia. Ya, teman-teman. Kalau who itu kebalikannya, khusus untuk benda manusia. Ya, atau misalkan kalau hewan boleh, tapi hewan itu sudah tahu cewek cowoknya, itu biasanya pakai who, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada whom, kalau whom ini khusus untuk manusia juga. Oke. Nah, sekarang eh, terus bedanya who sama whom apa kan? Dua-duanya kan sama-sama menjelaskan manusia ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang saya tebelin, ada juga yang tidak saya tebelin. Untuk yang ya, teman-teman. Yang saya tebelin ini ada penggunaan unik atau penggunaan khususnya, yaitu subjek atau objek setelahnya itu salah satu wajib teman-teman hapus, alias tidak boleh lengkap. Ya, salah satu harus hilang, teman-teman. Oke, sedangkan whom itu wajib ada subjeknya. Oke, yang harus teman-teman hilangkan adalah objeknya. Nah, itu untuk whom, teman-teman. Jadi kalau that, which, sama who ini salah satu wajib dihilangkan. Bisa subjek, bisa objek. Gitu ya, salah satu saja. Terus bagaimana kalau predikat di setelah conjunction that, which, who ini adalah kata kerja yang tidak butuh objek, sir? Atau intransitif. Atau misalnya sudah dipasifkan. Jadi transitif atau yang butuh objek tapi sudah dipasifkan. Kan itu nggak boleh punya objek, teman-teman. Maka yang wajib dihilangkan adalah subjeknya. Seperti itu. Intinya that, which, sama who setelahnya tidak boleh lengkap ya. Subjek atau objek salah satu harus teman-teman hapus atau harus dihilangkan. Nah, kemudian penggunaan koma sekarang teman-teman ya. Untuk that ini, benda yang dijelaskan dengan that-nya itu tidak boleh dipisah satu koma. Ya, jadi nggak boleh dipisah satu koma. Misalnya 3 koma, 4 koma, 5 koma, 100 koma malah boleh, teman-teman. Tapi kalau cuma satu koma tidak boleh. Gitu ya. Kemudian kalau which itu boleh pakai koma, boleh tidak. Kemudian untuk who sama boleh pakai koma, boleh tidak. Kalau whom ini biasanya atau umumnya ya, ini ada komanya, teman-teman. Tapi saya belum pernah nemu hum yang nggak pakai koma ya. Cuman saya nggak berani bilang apakah harus pakai koma atau tidak seperti itu. Karena saya belum pernah nemu, tapi belum ada juga yang saya pernah dapat di pelajaran dulu ya saya belajar itu apakah ada koma, apakah harus atau tidak ada komanya yang saya tidak tahu seperti itu. Cuman umumnya ada koma. Apakah dihilangkan boleh atau tidak? Nah, itu yang saya tidak tahu. Atau cara amannya ya teman-teman kasih koma aja kalau mau pakai whom. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian ada whose yang diikuti kata benda, artinya yang bendanya, teman-teman. Contoh nih, whose car, yang mobilnya, whose friends, yang teman-temannya, whose kids, yang anak-anaknya, whose house, yang rumahnya, dan lain-lain. Berikutnya ada where, artinya di mana, when, artinya
ketika. Nah, ini tergantung benda yang dijelaskan ya. Kalau where itu bendanya biasanya benda tempat, teman-teman. Misalnya area, misalnya bangunan, misalnya tempat, misalnya rumah, misalnya wilayah, itu pakainya where nanti. Kalau when itu biasanya menjelaskan benda waktu, misalnya tahun, misalnya peristiwa sejarah, misalnya apalagi benda tahun itu tanggal, misalnya hari, misalnya perayaan, dan lain-lain. Nah, itu adalah penggunaan-penggunaan conjunction di adjective clause. Memang paling sedikit, tapi aturan paling banyak dan ini paling sering keluar, teman-teman, di antara dependent clause yang lain, gitu ya. Nah, kemudian tadi kan saya menyampaikan ada conjunction yang penggunaannya unik ya. Subjek atau objek salah satu setelahnya wajib dihapus. Nah, ada memang yang beberapa seperti itu, teman-teman. Nah, ini sudah saya rangkum supaya memudahkan teman-teman mencatat nanti ya. Jadi, conjunction-conjunction berikut ini, salah satunya setelahnya wajib teman-teman hapus entah subjek atau objeknya. Yang pertama ada which, who, sama that yang artinya yang. Ya, tapi teman-teman harus hati-hati dengan which yang sebelumnya ada preposisi ya. Misalnya in which, misalnya at which, misalnya from which itu beda, teman-teman. In which sama which saja itu artinya beda ya. Karena ini sering keluar juga di TOEFL, teman-teman. Which itu artinya yang, tapi kalau sebelumnya ada preposisinya, misalnya in which itu jadi kesatuan. Nah, artinya nanti jadi di mana. Kalau by which yang oleh siapa, seperti itu. Jadi itu eh, atau yang olehnya gitu ya, yang oleh benda tersebut, seperti itu. Nah, jadi setelahnya harus lengkap kalau misalnya which itu ada preposisi sebelumnya, seperti itu. Tapi kalau yang which saja sebelumnya tidak ada preposisinya ya, itu setelahnya tidak boleh lengkap, seperti itu. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Nah, ini bisa miliknya adjective clause, bisa miliknya noun clause ya. Karena noun clause itu 5W1H semuanya bisa, teman-teman. Dan kalau ada whose diikuti kata benda itu wajib setelahnya tidak boleh lengkap ya. Salah satu harus hilang, entah subjek atau objeknya. Kemudian ada what sama who, teman-teman. What artinya apa yang miliknya noun clause ya. Who artinya siapa yang. Nah, ini yang miliknya noun clause. Kalau yang miliknya adjective clause yang saja. Ya, jadi bedanya nanti sebelumnya ada bendanya. Kalau who yang ada benda sebelumnya berarti itu yang. Tapi kalau sebelumnya nggak ada bendanya, ya misalnya predikat yang butuh objek, misalnya juga di depan sendiri who-nya. Nah, itu berarti dia adalah miliknya noun clause. Artinya siapa yang. Nah, begitupun whatever artinya apapun yang dan juga whoever artinya siapapun yang. Itu juga miliknya noun clause, teman-teman. Seperti itu. Nah, conjunction-conjunction ini setelahnya salah satu wajib dihapus, entah subjeknya, entah objeknya. Jadi jangan kaget kalau ada conjunction-conjunction ini yang setelahnya langsung diikuti predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, sebenarnya bukan subjeknya dihapus atau hilang, tidak. Tapi conjunction itu merangkap sekaligus posisinya entah jadi subjek, entah jadi objek. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya sebenarnya materi anak kalimat cukup di situ ya, teman-teman. Materi dasarnya. Nah, tapi ada materi lanjutan untuk anak kalimat ini. Dan ini yang kadang mengecoh, kadang bikin kita bingung seperti itu. Namanya adalah reduction atau abridgment, artinya pemendekan anak kalimat. Jadi CSP yang awalnya bentuknya CSP ya atau dependent clause anak kalimat itu bisa kita pendekkan tanpa mengurangi artinya. Dan kadang ketika dipendekkan, conjunctionnya itu tetap ada, teman-teman. Padahal subjek predikat setelahnya sudah hilang. Seperti itu. Jadi memang untuk pattern ini atau pola ini bukan harus hafalan ya, tapi harus hafal. Dan hafal itu bisa lewat latihan. Jangan hafalan ya, teman-teman. Tidak disarankan hafalan. Seperti itu. Nah, untuk pemendekan setiap anak kalimat juga beda-beda. Kita bahas dulu pemendekan untuk noun clause ya, teman-teman. Nah, untuk noun clause ini pemendekannya lumayan mudah. Yang awalnya CSP, conjunction subject predikat, anak kalimat atau dependent clause ya. Itu ketika dipendekkan, conjunctionnya harus tetap ada. Nah, tapi subjeknya teman-teman hapus, predikatnya dirubah jadi to verb 1. Karena nggak ada subjek, nggak boleh ada predikat. Gitu ya. Jadi subjek dihapus, predikat dirubah jadi to verb 1. Nanti tersisa tinggal conjunction to verb 1, teman-teman. Nah, contoh. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, ini ada noun clause ya sebagai objek, teman-teman, CSP. Nah, karena kebetulan subjeknya di situ sama, yaitu I ya, maka anak kalimat
itu bisa kita pendekkan. Jadi syaratnya subjeknya harus sama ya, teman-teman. Nah, cara memendekkannya, what tetap harus ada. Jadi, I don't know what, I-nya teman-teman hapus. Ya, nggak perlu disebutkan lagi, nggak apa-apa. Nah, karena nggak ada subjeknya, maka predikat juga harus dirubah. Karena nggak ada subjek, ya nggak boleh ada predikat. Nah, maka should do ini dijadikan to verb 1. Jadi, to do. Nah, nanti jadinya, I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus diperbuat atau apa yang harus saya lakukan. Nah, di situ ada conjunction what, teman-teman. Tetap ada conjunctionnya, ya. Tapi tidak ada subjek predikat setelahnya, tapi ada to verb 1. Jadi kalau teman-teman menemukan ada what to verb 1 atau conjunction apapun miliknya noun clause ya, yang diikuti to verb 1, nah itu pemendekan dari noun clause. Seperti itu. Ini yang saya maksud harus hafal tadi. Dan teman-teman nanti akan hafal ketika sering-sering melihat, terutama kalau sudah ditulis. Ya, teman-teman tulis. Ketika kita menulis, otak kita merekam. Dan ketika sering melihat, itu lebih kuat seperti itu daripada kalau tidak ditulis. Seperti itu. Tapi nanti ya, teman-teman setelah kelas. Nah, ini adalah pemendekan dari noun clause. Sekali lagi, syaratnya subjeknya harus sama. Kalau subjeknya beda, seperti ini ya. I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Nah, dia ini kan beda dengan yang di sini belum disebutkan sama sekali. Artinya informasi baru. Otomatis ini nggak boleh dihilangkan, teman-teman. Nanti artinya jadi berubah. Seperti itu. Ya, jadi hanya bisa dipendekkan noun clause itu ketika subjeknya adalah pengulangan dari yang induk kalimatnya atau yang nggak pakai conjunction. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke adverbial clause atau adverb clause. Nah, adverb clause ini mirip dengan noun clause, teman-teman. Ketika dipendekkan, conjunction harus tetap ada. Ya, nah cuma nanti yang membedakan adalah setelah conjunctionnya, pemendekan subjek predikatnya. Nah, jadi yang awalnya CSP, nanti conjunction harus tetap ada. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah predikat yang dipakai, ya. Apakah dia aktif, apakah dia pasif, apakah dia to be yang berdiri sendiri. Namanya linking verb, ya. Nah, kalau dia aktif, teman-teman, jadi nanti conjunctionnya tetap ada, subjek teman-teman hapus, predikatnya jadikan verb ing. Jadi tinggal conjunction verb ing. Kalau predikatnya ini aktif, ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. When Tesla unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Nah, jadi kalau diartikan ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, kan subjeknya sama-sama Tesla ya. Maka yang CSP atau anak kalimat bisa kita pendekkan. Karena predikatnya verb 2 itu aktif ya, teman-teman. Maka nanti subjeknya dihapus, unveiled-nya dijadikan verb ing. Jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Gitu ya, teman-teman. Artinya sama, ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Jadi jangan kaget kalau menemukan ada when setelahnya verb ing, padahal kalimatnya subjek predikat cuma satu. Nah, when diikuti verb ing itu adalah pemendekan, teman-teman. Dari yang awalnya when SP atau CSP, karena subjeknya atau S-nya itu sama, ya, maka di CSP itu bisa kita pendekkan. Karena aktif, maka P-nya kita jadikan verb ing. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya pasif, teman-teman ya, maka nanti tinggal conjunction verb 3. Contoh, when radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika radium ditemukan dulu, radium menjadi sebuah unsur dobrakan di dalam bidang radioterapi. Ronsen itu ya, atau X-ray, saya lupa teman-teman. Antara dua itu ya. Nah, jadi ini ya teman-teman. Karena subjeknya sama-sama radium, maka CSP-nya bisa kita pendekkan. Nah, karena predikatnya pasif, maka tinggalkan conjunction sama verb 3-nya saja. Artinya subjek dihapus, to be dihapus. Gitu ya. Nanti tinggal when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan dalam bidang radioterapi. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kalau predikatnya hanya berupa to be saja, teman-teman. Ya, jadi nanti kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be di anak kalimat CSP-nya itu ya. Jadi P-nya di CSP itu dia hanya berupa to be yang berdiri sendiri atau sebutannya linking verb gitu ya. Maka hilangkan subjek sama to be-nya.
Tinggalkan informasi conjunction sama setelahnya to be, teman-teman. Contohnya seperti ini. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita berada di Roma, kita sebaiknya atau kita harus bersikap seperti orang Roma bersikap atau sebagaimana orang Roma. Seperti itu. Nah, karena di subjeknya sama-sama we ya, otomatis ini yang di anak kalimat bisa kita pendekkan. Caranya subjek dihapus karena predikatnya hanya berupa to be. To be itu kan kata kerja yang nggak punya arti, teman-teman, hanya buat syarat saja ya. Maka hapus kalian. Tinggalkan when sama. Nah, jadinya when in Rome, we should do as the Romans do. Nah, ini adalah peribahasa dari bahasa Inggris ya. Jadi kalau diartikan ketika di Roma kita sebaiknya bersikap seperti orang Roma. Nah, ini kalau di Indonesia kita juga punya yang artinya sama yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau saya nggak salah ya teman-teman. Artinya dimanapun kita berada, kita harus menghormati adat istiadat atau aturan yang ada di situ. Seperti itu. Nah, itu intinya adalah itu tadi cara-cara memendekkan anak kalimat yang adverb clause. Gitu ya. Jadi dilihat predikatnya dulu apakah aktif, apakah pasif, apakah to be. Kalau aktif jadi conjunction verb ing, kalau pasif jadi conjunction verb 3, kalau misalkan to be jadi conjunction dan setelahnya to be saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Adjective clause ini lumayan berbeda ya dari noun clause sama adverb clause. Perbedaannya adalah adjective clause ini kalau dipendekkan, conjunctionnya ikut hilang, teman-teman. Dan conjunction yang bisa dipendekkan untuk adjective clause ini hanyalah conjunction yang merangkap sekaligus jadi subjek, alias setelahnya langsung diikuti predikat. Jadi cuma which, who, that langsung diikuti predikat. Nah, itu bisa dipendekkan. Nah, cara memendekkannya tetap teman-teman lihat predikatnya. Kalau predikatnya aktif, jadikan verb ing saja. Ya, jadi conjunction hilang, predikatnya jadikan verb ing saja, teman-teman. Atau kita nyebutnya present participle. Nah, kemudian kalau predikatnya pasif, jadikan verb 3 saja. Ya, conjunction hilang, predikatnya jadikan verb 3 saja, jadi bukan predikat ya. Namanya adalah past participle, pasif artinya, teman-teman. Dan kalau misal predikatnya hanya berupa to be, kan nggak punya arti ya, nggak bisa pasif, nggak bisa aktif, teman-teman. Nah, otomatis hilangkan conjunction sama predikatnya teman-teman hapus saja. Tinggalkan informasi setelahnya to be. Nah, itu nanti jadi informasi yang diapit oleh dua koma. Namanya apositif. Nah, cuma nama ya teman-teman. Yang penting teman-teman paham bentuknya seperti itu. Atau ciri-cirinya. Atau bisa mengenali lah nanti di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, contoh nih teman-teman. Yang aktif dulu ya. Misal kalimatnya berbunyi, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi kalau diartikan, Tesla yang mempekerjakan, aktif ya teman-teman, yang lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal untuk atau dikenal atas teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, karena di situ conjunctionnya langsung diikuti predikat, ya, ini adjective clause menjelaskan kata benda Tesla, ini bisa kita pendekkan. Nah, karena predikatnya verb SES, dia aktif, maka conjunction teman-teman hapus, predikatnya jadikan verb ing, karena dia aktif, teman-teman. Jadinya, Tesla, employing over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan, artinya sama ya teman-teman, gak ada perbedaan. Jadi verb ing itu juga artinya yang seperti itu. Kemudian kalau predikatnya pasif, contoh teman-teman, Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang didirikan atau yang dibangun pada tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, itu kan which was founded. Predikatnya be verb 3 pasif ya, teman-teman. Nah, kalau dia pasif, adjective clause kalau dipendekkan conjunction hilang, pasifnya tinggalkan verb 3-nya saja. Ya, jadi tinggal founded-nya saja. Which was-nya teman-teman hapus nanti. Nah, jadinya Tesla founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang dibangun pada tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya.
Nah, kemudian yang terakhir kalau predikatnya hanya berupa to be saja yang nggak punya arti ya, alias setelahnya nggak ada kata kerja lain, teman-teman. Contohnya adalah Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah, itu kan which is, teman-teman ya, menjelaskan kata benda Tesla. Nah, otomatis which-nya teman-teman hapus, is-nya juga dihapus karena dia nggak punya arti. Jadi tinggalkan a pioneer sampai vehicles itu. Nah, nanti jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Artinya sama ya, Tesla, sebuah pencetus dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah pemendekan untuk adjective clause. Sekali lagi, adjective clause ketika dipendekkan, conjunction-nya juga ikut hilang. Juga ikut dihapus gitu ya. Karena dia merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Nah, kemudian ada tambahan untuk adjective clause ini ketika sudah teman-teman pendekkan seperti ini ya. Ini boleh teman-teman pindah. Kalau yang dijelaskan kata bendanya di subjek, maaf teman-teman, saya hampir lupa. Jadi kalau yang dijelaskan bendanya itu di subjek, itu boleh teman-teman pindah setelah dipendekkan ya. Boleh dipindah di sebelum kata bendanya, syaratnya dikasih koma. Karena kalau nggak ada komanya nanti nyambung dengan materi kita hari keempat. Dia akan jadi penanda inversi nomor 5 teman-teman. Ya artinya subjek predikat setelahnya harus diinversi kalau nggak ada komanya. Seperti itu. Jadi harus ada komanya gitu ya. Sama verb 3 ini kalau sudah dipendekkan ya, maksudnya adjective clause pasif kalau dipendekkan itu boleh ketika dia menjelaskan kata benda di subjek, teman-teman pindah di sebelum subjek nggak apa-apa. Syaratnya dikasih koma. A positif pun juga nggak apa-apa. Teman-teman pindah di sebelum subjek tanpa ada koma sebelumnya, it's okay. Gitu ya, teman-teman. Dan itu tadi adalah materi tentang klausa, lebih tepatnya dependent clause atau anak kalimat ya, teman-teman. Ada alasan kenapa dia saya taruh di materi terakhir hari ke-10. Padahal ini adalah materi lanjutan hari kedua karena materi ini paling sulit, paling banyak, teman-teman. Materinya gitu ya. Jadi nanti mohon setelah kelas teman-teman ikut rekamannya, catat apapun yang penting ya supaya nanti ketika latihan akan lebih ingat dan ketika tes nanti akan memudahkan teman-teman kalau sudah ingat. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh sebentar. Sepertinya ada pertanyaan. Sir, masih bingung that yang artinya bahwa sama that yang artinya yang. Nah, jadi perbedaan penggunaan tadi ya, that yang artinya bahwa itu miliknya noun clause, teman-teman. Ya, atau supaya tidak teoritis ya, saya ke contoh aja. Ya, atau saya lempar ke teman-teman dulu deh. Coba teman-teman bikin kalimat yang ada kata bahwanya. Jangan takut salah. Teman-teman tulis di chat. Ya, jadi silahkan bikin dalam bahasa Indonesia aja, jangan bahasa Inggris teman-teman. Bikin kalimat yang ada kata bahwanya. Aku tahu bahwa kamu berbohong. Nah, nice. Itu contoh yang bagus. Aku tahu itu kalau di bahasa Inggris kan ya. I know that you are lying. Aku tahu kalau kamu lagi bohong. Gitu ya. Kemudian I don't know that she loves me. Nice. I don't know that she loves me. Nah, kalau di structure kalau di speaking nggak apa-apa ya, teman-teman disingkat. Tapi kalau di structure atau di writing, siapa tahu teman-teman ada yang tertarik ngambil IELTS. Di IELTS itu nanti ada writingnya. Mohon jangan ada yang disingkat ya, karena itu akan mengurangi nilai atau bandnya teman-teman. Oke, karena writing formal, terutama yang sesi terakhir biasanya yang formal itu teman-teman. Gitu ya. Itu apa namanya? Jangan ada yang disingkat. Jadi I do not know that, that, she loves me. Nice, that's very good. Sekarang coba bikin kalimat yang pakai kata yang, teman-teman. Dalam bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris juga boleh, bebas. Tapi saran saya dalam bahasa Indonesia dulu aja ya. Karena kalau ada grammar yang salah, kadang saya juga bingung mengartikannya, teman-teman. Jadi dalam bahasa Indonesia, coba teman-teman bikin kalimat yang ada yangnya. Yang me atau yang di bebas. Intinya diikuti kata kerja ya. Jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu aja bikin kalimat yang ada yangnya. Nggak perlu yang me deh, bebas. Pokoknya ada yangnya gitu, teman-teman.
Nah, buku yang aku beli ternyata rusak atau buku yang sudah aku beli kalau dalam bahasa bahasa Inggris itu kadang detail banget teman-teman. Apa namanya tensesnya? Namanya tenses ya itu. Karena kalau yang aku beli rusak, setiap aku beli buku nanti rusak. Jadi seperti jadi belinya ini dibuat yang bukunya itu sudah kita pegang. Jadi sudah terjadi belinya gitu ya. Jadi buku yang aku beli yang aku sudah beli ternyata rusak. Nah, itu kalau di translate, sorry, kalau di translate the book, sorry di depan huruf besar ya. The book that I have bought. Hmm, ternyata boleh pakai turns out to be, teman-teman. Atau pakai to be saja nggak apa-apa. Jadi pakainya is broken. Hmm. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang eh, that yang di awal itu artinya bahwa, that yang kedua atau yang di sebelah kanan itu artinya yang. Nah, sekarang cara mengenalinya adalah teman-teman pecah subjek, predikat, objeknya. Caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kita analisa dulu yang ini, teman-teman, yang paling atas ini ya. Pertanyaan saya ke teman-teman, ada predikat nggak di sini? Atau predikatnya kira-kira di sini yang mana? Betul sekali, Miss. Yaitu know-nya itu ya. Atau supaya lebih cepat, saya ini ya, teman-teman. Karena eh, waktunya berjalan terus. Jadi, know ini predikatnya, subjeknya adalah I, teman-teman. Nah, know itu butuh objek ya. Kalau teman-teman cek di kamus, know itu adalah transitive verb atau kata kerja yang butuh objek. Jadi harus ada objek setelahnya. Nah, setelahnya ini ternyata ada conjunction. Nggak mungkin conjunction jadi objek. Kecuali conjunction subjek predikat atau satu kesatuan, teman-teman ya. Jadi conjunction itu kan cuma sebagai konektor saja. Ya, sebagai penghubung saja antara dua SP. Makanya namanya konjungsi atau perempatan. Kalau kalau misalkan jalan itu perempatan, jadi yang menghubungkan seperti itu. Atau persimpangan, maaf bukan perempatan tapi persimpangan, pertemuan seperti itu. Nah, maksudnya pertemuan dua SP. Ya, nah SP yang kedua adalah you are, ya, subjeknya you, predikatnya are. Nah, cuman karena ada conjunction sebelumnya itu harus ditarik satu garis, teman-teman, karena conjunctionnya selain fanboys juga. Yang mana ini dia sebagai objek. CSP-nya ini ya. Conjunction that, you are lying itu sebagai objek. Nah, makanya that itu sebagai noun clause. Sebelumnya tidak boleh ada kata benda. Karena kalau ada kata benda ketemu noun clause ada dua objek. Double. Gitu ya. Sama kayak yang bawah, teman-teman. Di bawah itu predikatnya adalah do not know. Itu predikatnya auxiliary verb ya. Subjeknya adalah I. Objeknya adalah that she loves me. Ya, berupa CSP ini disebut dengan noun clause atau anak kalimat. Sebelumnya tidak ada kata bendanya. Ya, karena kalau ada kata bendanya nanti double, teman-teman. Apa noun clause sama noun biasa sebagai objek. Kan noun kan fungsinya hanya bisa jadi objek seperti itu. Nah, noun biasa objek, noun clause juga objek. Objeknya double, teman-teman. Makanya nggak boleh ada kata benda sebelum that yang artinya bahwa. Gitu ya, nanti double, entah subjek, entah objek, tergantung tempatnya. Nah, sedangkan untuk that yang artinya yang, teman-teman, itu kebalikannya. Karena dia adjective clause itu menjelaskan benda, gitu ya. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat tanpa ada kata benda yang dijelaskan, seperti itu. Nah, caranya sama, teman-teman cari predikat dulu. Predikatnya di situ adalah is, gitu ya. Subjeknya itu panjang, mulai dari the book sampai kata brought. Itu subjeknya. Kata benda intinya tapi di the book-nya itu ya yang dijelaskan atau yang rusak itu adalah book-nya itu, teman-teman. Nah, di situ ada conjunction, teman-teman, di dalam subjeknya, di setelah kata bendanya yaitu that. Nggak mungkin ini artinya bahwa karena sebelumnya ada noun atau kata benda. Nanti noun clause ketemu noun double. Seperti itu. Nah, sedangkan that ini, teman-teman, that eh, conjunction ini karena setelahnya jadi noun ya artinya berarti ini yang seperti itu. Ini miliknya adjective clause. Kemudian diikuti subjeknya I, predikatnya have bro. Satu CSP ini sebagai adjective clause seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bedanya that
yang artinya bahwa sama yang di kalimat apa, Sir? Ada dua. Yang pertama adalah bendanya sebelumnya. Kalau that yang artinya bahwa tidak boleh ada kata benda karena nanti double pemborosan. Ya, satunya noun biasa, satunya noun clause. Kemudian kalau yang adjective clause atau that yang artinya yang kebalikannya, sebelumnya wajib ada kata bendanya. Entah yang pakai koma atau yang tidak pakai koma, itu harus ada harus ada kata bendanya. Nggak bisa that di depan sendiri kalimat yang artinya yang, nggak bisa, teman-teman. Ya, that yang di depan sendiri, berdiri sendiri itu adalah noun clause, artinya bahwa. Kemudian perbedaan yang kedua adalah that yang artinya bahwa itu setelahnya harus lengkap. Harus ada subjek, predikat. Kalau ada objek, ya objeknya harus ada. Contohnya yang dibuat oleh Mr. Zairul tadi ya. Ada subjek he, predikatnya loves, objeknya me. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan that yang artinya yang, di situ ada subjek have, subjek I maksud saya. Predikatnya adalah have. Berarti ini aktif ya, karena pakai have bukan to be, teman-teman. Artinya sudah membeli. Seperti itu. Nah, buy, ini dari verb satunya buy ya, teman-teman. Kalau kita cek di kamus, setelah ini saya cek di kamus, kita cek bareng ya di kamus, by itu adalah transitif alias butuh objek. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, setelahnya langsung diikuti predikat. Kenapa? Karena that yang artinya yang, salah satu setelahnya wajib dihapus. Entah subjeknya, entah objeknya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi, perbedaannya di situ. Nah, sekarang kita coba cari, buktikan. Apakah by itu butuh objek atau tidak? Nah, ini ya, teman-teman. Jadi, by, pengertian pertama, dia adalah kata kerja atau verb. Kemudian kalau teman-teman tarik, oh sebenarnya dia bisa juga intransitif sih, teman-teman ya. Tapi kalau membeli itu kan butuh objek ya, kalau yang artinya membeli. Seperti itu. Jadi dia yang transitif. Atau coba kita cari. Nah, dia itu yang transitif, teman-teman. Gitu ya. Jadi by itu cenderung kata kerja yang butuh objek. Seperti itu. Jadi tadi itu dihilangkan objeknya karena sudah ada subjeknya. Dan that yang artinya yang salah satu harus hilang. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dulu dari teman-teman. Silahkan. Sepertinya masih aman. Nanti kalau ada pertanyaan, gunakan chat boleh atau boleh pakai angkat tangan ya dengan fitur Zoom. Nanti saya akan beri kesempatan teman-teman untuk bertanya. Nah, kita lanjut ke contoh penerapan di soal structure, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Di situ ada was developed, teman-teman. Subjeknya adalah di internet. Kemudian ada predikat lagi yaitu is, subjeknya adalah it. Berarti harusnya ada conjunction yang menghubungkan dua SP ini. Tapi belum ada. Jadi di sini kita harus carikan conjunction, teman-teman. Gitu ya. Nah, masalahnya di pilihan A, B, C, D ada dua conjunction. Entah itu Bravo, entah itu Charlie. Gitu ya. Kalau yang alpha, even, itu dia adalah keterangan, teman-teman. Adverb. Nggak bisa menghubungkan dua SP. Oh, yang delta ini juga conjunction ya. That itu juga conjunction. Bisa artinya bahwa, bisa artinya yang. Tapi kalau dia artinya yang, nggak mungkin. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada kata bendanya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang delta udah pasti salah, teman-teman. Kemudian kalau yang artinya bahwa, nah teman-teman harus lihat induk kalimatnya alias CSP yang tidak pakai conjunction, yang lepas. Ini namanya induk kalimat, teman-teman. Nah, induk kalimat itu yang teman-teman cek kelengkapannya, ada yang hilang atau tidak. Nah, di sini subjeknya sudah ada, predikatnya sudah ada gitu ya, dan predikatnya hanya berupa to be. Jadi satu-satunya yang bisa dimasukkan di dalam kalimat adalah keterangan. Yang delta tidak bisa. Kalau dimasukkan noun clause di sini, nanti subjeknya double, teman-teman. Ada noun clause, ada pronoun. Seperti itu. Jadi yang bisa diisi hanyalah conjunction miliknya adverb clause. Masalahnya adalah yang Bravo sama yang Charlie ini dua-duanya miliknya adverb clause, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, mau tidak mau harus kita artikan. Jadi mau nggak mau memang harus pokoknya yang berhubungan dengan adverb ya. Entah itu ya adverb biasa, adverb clause itu sering kali seperti ini teman-teman. Biasanya preposisi gitu ya. Ada lebih dari satu. Nah itu mau nggak mau harus diartikan. Nah caranya dimasukkan ke titik-titik. Kita masukkan yang Bravo dulu ya. Kalau diartikan, karena internet awal mulanya dikembangkan atau dibuat untuk kepentingan militer,
internet sekarang ini penting untuk kehidupan sehari-hari. Kalau yang Charlie, meskipun internet awal mulanya dikembangkan untuk penggunaan militer atau kepentingan militer, internet sekarang ini eh, dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari atau penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira enak yang mana, teman-teman? Yang Bravo atau yang Charlie? Atau nyambung yang mana secara hubungan silogisme? Yang Charlie ya, that's right. Nah, berarti kita masih seirama, kita masih inline gitu ya, teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang Charlie karena dua pesan atau informasinya itu bertentangan. Yang satu lampau, ini dipakai oleh militer, yang satu sekarang ya, itu dipakainya untuk semua orang di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi bertentangan, penggunaan yang berbeda. Karena kontras, maka kita pakai conjunctionnya adverb of contrast. Ya, jadi yang Charlie ini, teman-teman. Kalau yang Bravo itu causality, sebab akibat. Jadi nanti hubungannya ya sebab akibat. Seperti itu. Jadi yang Bravo tidak bisa. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian contoh berikutnya, caranya sama. Caranya sama, teman-teman cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is awarded. Subjeknya tidak boleh dipisah satu koma. Nah, jadi subjeknya di depan sendiri itu ya, the Iceman Trophy. Itu subjeknya, teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Titik-titik berada di antara dua koma di setelah subjek. Bisa saja ini adalah adjective clause, bisa saja dia adalah adverb clause yang dipindah ke tengah ya, teman-teman. Yang pasti ini nggak mungkin noun clause. Karena di soal sudah lengkap subjek, predikatnya pun pasif, tidak butuh objek. Jadi nggak boleh dimasukkan noun clause, teman-teman. Yang boleh hanya adjective clause atau adverb clause. Kita cek aja ABCD ya. Yang alpha ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Ini dengan materi kedua udah kelihatan ya teman-teman. Kalau yang bravo, nah ini yang hati-hati ya. Ada conjunction yang setelahnya tidak boleh lengkap. Salah satunya adalah which. Which ini salah satu setelahnya harus dihapus entah subjek entah objeknya. Dan predikat yang dipakai adalah to be teman-teman. To be itu kata kerja yang nggak punya arti. Jadi dia tidak butuh objek. Jadi yang harus dihilangkan adalah subjeknya. Sedangkan di situ ada subjeknya. Ya, atau kalau teman-teman menemukan which yang diikuti is, yang jadi patokan adalah Jaksel, teman-teman ya. Jadi which is itu adalah pola bahasa Inggris yang sudah benar. Itu sudah tepat seperti itu. Justru kalau kita bilang which it is, itu malah tidak tepat. Nggak enak juga didengar. Karena jarang sekali, nggak pernah dipakai. Mungkin jarang sekali dipakai seperti itu. Kecuali sebelum which-nya ada preposisi, misalnya by which itu beda kasus teman-teman ya. By which dengan which saja itu beda. Nah ini kan which saja artinya setelahnya tidak boleh lengkap, harus salah satu hilang. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada which ya, conjunction yang merangkap sekaligus jadi subjek teman-teman. Predikatnya adalah is. Jadi kita tahan yang Charlie. Kalau yang Delta ada conjunction tapi setelahnya tidak ada SP. Nggak bisa teman-teman. Dan ini conjunctionnya adjective clause ya. Kalaupun dipendekkan, conjunctionnya harus hilang. Pemendekannya adjective clause. Nah, jadi nggak bisa fix, jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the Iceman Trophy, which is a recognition for the best college football player, is awarded each December. Jadi trofi Iceman yang merupakan sebuah pengakuan untuk pemain sepak bola kampus terbaik itu dianugerahkan setiap bulan Desember. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir caranya seperti biasa teman-teman cari predikat dulu di situ ada show, subjeknya studies ya. Kemudian ada conjunction that di situ teman-teman. Subjeknya a significant number of issues, predikatnya adalah are related. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Yang alfa otomatis tidak bisa karena ada predikat lagi. Bravo juga tidak bisa, teman-teman ya, predikat lagi. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan yang Charlie bisa ini adalah pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya aktif. Ini kalau kita panjangkan ya, teman-teman. Nah, karena tidak ada komanya, teman-teman bisa pakai which, bisa pakai that. Kalau pakai who nggak boleh ya, karena yang dijelaskan isus, teman-teman. Benda mati ya, atau selain manusia. Jadi hanya bisa pakai which atau that.
gitu ya. Kemudian karena a significant number of issues, kata benda intinya issues ya teman-teman. A number of itu satu kata. Oke, dia satu kata, dia adalah penanda jumlah sama kayak a lot of, sama kayak an amount of, ya materi kita hari ke-6 tentang penanda jumlah. Nah, jadi kata bendanya issues ini karena dia jamak, pakainya adalah verb satu. Jadi, which atau that concern, seperti itu. Nah, nanti dipendekkan jadinya concerning. Jadi kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada which, ini conjunction miliknya adjective clause ya. Ada subjek, ada predikat, padahal setelah titik-titik ada objek, yaitu mental health, kesehatan mental. Padahal conjunction which who that yang artinya yang salah satu setelahnya harus dihapus entah subjek atau objek. Tidak boleh lengkap seperti ini, teman-teman. Kalau di soal sudah ada objek, ya kita tidak membutuhkan subjek. Jadi jawabannya adalah yang, sorry, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Gitu ya, nanti kalau dibaca, studies show that a significant number of issues concerning mental health are related to stress. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar atau sejumlah besar masalah-masalah yang berhubungan gitu ya atau yang apa concern itu yang membahas. Jadi masalah-masalah yang membahas kesehatan mental itu dihubungkan dengan stres atau tekanan seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman ya mencoba ke latihan soal buka kamus gak apa-apa. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Nanti tugas saya adalah menjelaskan atau meluruskan seperti itu. Silakan di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat is, subjeknya adalah sociology. Kemudian nggak ada predikat lagi juga tidak ada conjunction penghubung 2SP, kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat yang alpha ada subjek predikat lagi tidak ada conjunction tidak bisa ya. Kalau yang bravo, nah kemungkinan jawabannya bravo ini adalah pemendekan dari adjective clause yang menjelaskan social behavior, kemudian society dan juga structures. Atau ke structures-nya saja karena ternyata sebelumnya ada the-nya di situ, teman-teman. Gitu ya. Jadi menjelaskan kata benda itu kita tahan dulu yang bravo. Kalau yang cari ada subjek predikat tidak ada conjunction. Delta juga sama, predikat subjek predikat tidak ada conjunction. Nah, ini bisa kita jawab dengan materi hari kedua ya, teman-teman atau hari ketiga seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, sociology is the study of social behavior, society, and the structures shaping social institutions. Jadi, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai perilaku sosial, masyarakat, dan juga eh, struktur-struktur yang membentuk institusi sosial. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga delta. Kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat set, teman-teman. Subjeknya adalah Theodore Roosevelt. Kemudian ada conjunction that. Ada subjek lagi one, ya. Subjeknya should.
predikatnya maksud saya should speak and carries and should carry gitu ya. Kita anggap satu aja karena hanya dihubungkan fan voice, teman-teman. Nah, ada conjunction lagi, titik koma ya, teman-teman, atau semicolon. Subjeknya adalah you, predikatnya will go. Nah, kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, titik-titik terletak di setelah kata benda di subjek di antara dua koma. Ini bisa saja positif, bisa saja adjective clause, ataupun keterangan yang dipindah di tengah kalimat. Gitu ya, teman-teman. Atau kita cek ABCD. Yang alpha when assigned. Nah, assign di sini apakah dia verb 2, apakah dia verb 3, kita harus melihat di setelah titik-titik. Karena assign itu artinya menugasi, teman-teman, atau menyuruh. Ya, dia butuh objek. Nah, ternyata setelah titik-titik tidak ada objeknya, teman-teman. Kalau ada kata kerja, butuh objek tapi tidak ada objeknya, berarti itu adalah pasif. Ini verb 3 ya. Nah, when diikuti verb 3 itu adalah pemendekan dari adverb clause ketika predikatnya pasif. Jadi ini kalau kita panjangkan nanti jadinya when he, karena pasif be verb 3 ya. He ini kembali ke ini teman-teman, Theodore Roosevelt. Pasif berarti verb 3 berarti was assigned. Ketika dia ditugasi seperti itu. Disingkat menjadi when assigned ketika ditugasi seperti itu. Atau ketika ditugaskan. Nah, kalau kita cek dulu yang lain, yang Bravo di situ ada when, subject he, tapi tidak ada predikat ya. Assign ini verb 3, teman-teman, karena tidak ada objek setelahnya. Nah, kalau ada conjunction subject ya harus ada predikatnya. Nah, jadi yang Bravo tidak bisa karena kehilangan predikat. Padahal ada conjunction, ada subjeknya juga. Kalau yang Charlie di situ ini miliknya noun clause, teman-teman ya. Conjunction diikuti to verb 1. Itu miliknya noun clause. Sedangkan noun clause itu fungsinya di kalimat cuma dua. Kalau nggak subjek ya objek. Nah, sedangkan di soal subjek sudah lengkap ya ada tiga. Nah, kalau objeknya apa? Masa objeknya subjek? Subjek nggak boleh punya objek ya, teman-teman. Hanya gerund yang boleh punya objek. Tapi itu kan bukan verb ing, bukan gerund ya. Jadi bukan, yang Charlie ini salah, teman-teman. Itu miliknya noun clause itu, conjunction to verb 1. Kalau yang delta ada conjunction when, nah ini juga pemendekan ya, teman-teman, tapi dia aktif. Sedangkan assign tadi butuh objek, teman-teman. Setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nah, jadi yang delta ini nanti kita akan kehilangan objek, ya, nggak bisa diartikan ketika menugasi. Menugasi siapa? Atau menyuruh siapa? Ke presidensi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, Theodore Roosevelt ketika ditugaskan menuju atau naik menuju presidensi, menjadi presiden maksudnya ya, berkata bahwa seseorang itu harus berbicara dengan perlahan dan juga mengangkut atau membawa tongkat besar, sebuah tongkat besar, kamu akan pergi jauh. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ini filsafat ya, teman-teman. Saya nggak tahu artinya you will go far, kemudian carry a big stick. Mungkin stick itu maksudnya responsibility, but it's okay. Yang penting ke strukturnya ya, ke grammarnya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, kalau ini error analysis ya, tapi babnya dependent clause. Teman-teman coba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie sepertinya teman-teman semua menjawab Charlie. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah seperti biasanya ya, kalau ada dua yang digaris bawahi teman-teman, atau nggak apa-apa, tarik dari depan, di situ is sudah benar ya, karena botani itu nggak bisa dihitung ya, cabang ilmu itu nggak bisa dihitung teman-teman. Jadi dianggap tunggal. Jadi pakainya is, nggak ada masalah. The branch, the boleh diikuti benda tunggal, boleh jamak. Nah ini karena yang dijelaskan nggak bisa dihitung ya dianggap pakainya tunggal gitu ya. Kemudian untuk memisahkan brand sama biology dipisah oleh preposisi of, nggak ada masalah yang bravo. Kemudian that karena dia jatuh di setelah kata benda, berarti dia adalah adjective clause, bukan noun clause ya. Dan adjective clause itu setelahnya yang that ini ya, salah satu wajib hilang. Nah, deals with itu satu kata ya teman-teman. Membahas artinya atau berurusan dengan itu satu kata.
Jadi membahas seperti itu, dia butuh objek, setelahnya sudah ada objeknya di situ, maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Jadi betul sekali jawaban teman-teman ya. Jawabannya adalah yang Charlie, harusnya di situ tidak pakai it. It-nya harus dihapus, ini adalah penambahan kata yang tidak perlu. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, botani merupakan cabang ilmu biologi yang berurusan dengan atau yang membahas penelitian tentang tanaman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ R karena subjeknya jamak ya, cartoons teman-teman. Jadi yang alpha nggak ada masalah. Ilustratif media. Nah, ilustratif ini adalah kata sifat ya. Ada Ive, 90% dia kata sifat teman-teman. Menjelaskan kata benda media. Nah, yang salah adalah yang Charlie, teman-teman. Media itu kan benda mati ya, maksudnya selain manusia. Nggak boleh pakai who, pakainya adalah which. Atau pakai that juga malah aman ya. Tapi kalau pakai who nggak bisa. Who itu dipakai untuk menjelaskan benda manusia. Sedangkan media itu benda mati. Seperti itu. Jadi yang benar, cartoons are illustrative media which atau that tells a satire through drawings, seperti itu. Jadi kartun merupakan media-media ilustratif yang menceritakan atau yang memberitahukan sindiran melalui gambar-gambar, karikatur dan juga lelucon, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the term metabolism, dia tunggal ya, the term, teman-teman. Reverse, nggak ada masalah, verb SES karena subjeknya tunggal. To the chemical changes. Nah, ini kebalik teman-teman ya. Bukan which by, tapi by which. Ya, jadi betul sekali jawabannya bravo, harusnya by which ya. Nanti kalau dibaca, the term metabolism refers to the chemical changes by which living things transform food into energy. Jadi istilah metabolisme itu merujuk pada perubahan-perubahan kimia yang oleh perubahan-perubahan tersebut makhluk-makhluk hidup itu mentransformasi makanan menjadi energi atau merubah makanan menjadi energi seperti itu. Lanjut lagi ke nomor break. Oke, ternyata sudah habis teman-teman ya. Nah, mungkin sambil saya absen, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan boleh di unmute. Silakan teman-teman, boleh di unmute sambil saya screenshot. Oke, sudah selesai saya absen. Sepertinya belum ada pertanyaan ya. Atau nanti ketika teman-teman mereview rekamannya, menemukan kesulitan ataupun pertanyaan apapun, japri saja. Atau nanti sesi malam juga boleh datang lagi ya teman-teman, supaya mendapatkan latihan-latihan yang berbeda. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat and I'll see you again next time. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.